Pemirsa, varian Omikron ini memang tak bisa dianggap sepele, meski gejalanya terbilang ringan dari varian Delta. Bahkan dalam beberapa kasus tidak menunjukkan gejala, pemirsa. Di mana bagi orang lanjut usia, meskipun begitu, yang memiliki komorbid dan belum divaksin, COVID-19 sangat berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Lantas apa yang bisa dilakukan agar mereka tak terpapar COVID-19? Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 seiring dengan angka penyebaran COVID-19 yang meningkat naik akibat varian Omikron. Jokowi juga meminta agar percepatan vaksinasi diprioritaskan untuk kalangan masyarakat lanjut usia atau lansia. Karena berdasarkan data yang ia terima, kelompok inilah yang paling rentan terserang varian Omikron. Selain lansia, masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dan menyandang komorbid juga sangat rentan terpapar COVID-19. Kepala negara juga menegaskan bahwa kunci dalam pengendalian COVID-19 adalah dengan mempercepat program vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Agar didahulukan yang lansia. Ini penting sekali. Karena dari data terakhir yang saya terima, 69% yang meninggal adalah karena Omikron adalah lansia, yang pertama, yang kedua yang belum divaksin. Varian Omikron ini bisa kita kendalikan kalau dua hal penting ini kita lakukan. Yang pertama, percepatan vaksinasi. Yang kedua, protokol kesehatan. Hanya itu aja sudah. Dua hal ini sampaikan terus kepada masyarakat. Kecepatan vaksinasi, yang kedua, prokes. Utamanya pakai masker. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, resiko fatal akibat Omikron sangat tinggi pada usia dewasa hingga lanjut usia, mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid dan juga belum menerima vaksinasi. Kita tahu lansia sejak Februari 2021 itu sudah kita mulai pemberian vaksinasinya. Karena dari awal kita tahu bahwa pola daripada COVID-19 ini, terutama untuk kasus berat, kemudian kasus-kasus dengan kematian, itu meningkat seiring dengan usia yang bertambah. Jadi resiko kematian dan keparahan pada lansia itu meningkat 4 sampai dengan 6 kali dibandingkan usia muda di bawah 59 tahun. Yang kedua adalah komorbid. Nah, komorbid ini juga meningkatkan resiko kesakitan parah dan kematian. Nah, biasanya kita tahu lansia itu pasti memiliki komorbid. Jadi dengan dua beban tersebut, lansia menjadi kelompok yang cukup rentan untuk kemudian kalau dia tertular COVID-19 menjadi sakit parah atau kematian. Komorbidnya harus terkontrol. Jadi kalau dia punya tekanan darah tinggi, tekanan darah tingginya dikendalikan. Dia punya penyakit gulanya dikendalikan ya. Artinya pada batas-batas normal yang secara rutin dikontrol di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu akan membantu. Kedua adalah orang-orang di sekitarnya. Jadi semua orang yang sudah bisa mendapatkan vaksinasi, apakah itu cucunya yang usianya di atas 6 tahun, kemudian anaknya atau kerabat yang lain, itu segera mendapatkan vaksinasi. Karena kemudian tadi saya sampaikan tidak membawa resiko penularan kepada lansia, karena semua ini adalah melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua adalah memberikan proteksi kepada lansia tadi ya, otomatis. Nah, terakhir tentunya lansia tetap menjalankan protokol kesehatan, pastikan bahwa kalau kondisi laju penularan sangat tinggi, angka positif lagi naik seperti saat ini ya, kita lihat kasus cukup banyak yang terkonfirmasi, ya lansia menahan diri dulu untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah ya, termasuk misalnya berpergian, melakukan aktivitas ibadah, jadi lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah.
Varian Omikron memang tak bisa dianggap sepele. Meski gejalanya terbilang ringan dari varian Delta, bahkan dalam beberapa kasus tidak menunjukkan gejala. Namun bagi orang lanjut usia yang memiliki komorbid dan belum divaksin, COVID-19 sangat berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar mereka tak terpapar COVID-19? Tim TV One mengabarkan.